Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang teori linguistik struktural, yang lebih spesifiknya struktural Ferdinand de Saussure, karena nanti dalam aliran teori linguistik atau dalam teori linguistik struktural ini ada banyak sekali tokoh-tokohnya, mulai yang dari Saussure yang di wilayah Prancis, ada nanti di wilayah Praha, wilayah India, wilayah Inggris, ada di benua Amerika juga ada nanti. Jadi banyak sekali. Dan yang hari ini kita akan spesifikkan kepada aliran linguistik strukturalnya Ferdinand de Saussure. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang linguistik tradisional baik yang di barat maupun yang di timur, saat ini kita masuk ke wilayah linguistik tradisional, linguistik yang struktural. Namun pembahasan kita hanya linguistik struktural yang di wilayah barat saja, karena kita lebih spesifiknya ke sastra Inggris. Oleh karena itu kajian-kajian struktural yang di barat, karena kalau yang struktural timur nanti masuknya ke linguistik Arab. Yang paling pesat kan di struktural di timur adalah linguistik Arab ya, kalau kita wilayah Indonesia ya linguistik Indonesia. Namun tidak kita bahas itu. Kalau yang tradisional kemarin memang kita bahas sedikit ya, linguistik yang di timur juga, karena ada di India, karena pusatnya di India itu meskipun pada masa tradisional, tetapi basic linguistiknya sudah dipakai pada sudah digunakan untuk linguistik struktural yang di awal abad 20. Nah, namun di India kemarin sudah kita diskusikan bahwasanya linguistik tradisional yang di India meskipun pembahasannya sudah lebih mirip ke struktural, linguistik struktural, namun tidak berkembang kajiannya, karena memang hanya mereka sudah cukupkan pembahasan mereka sebatas untuk faktor religius saja, untuk menguatkan keagamaan saja, lebih untuk membaca kitab suci peruntukannya, bukan untuk keilmuan. Beda. Oleh karena itu yang berkembang linguistik tradisional yang di barat, sampai yang dari tradisional ya kemudian masuk ke strukturalnya banyak sekali. Dan bedanya kalau di barat ya, orang-orang yang barat, yang orang-orang yang dari Amerika, dari Eropa, itu masuknya ke wilayah barat. Kalau yang di Asia nanti kan masuknya pembagiannya wilayah timur. Nah, untuk yang wilayah timur ini, linguistik timur atau linguistik yang struktural yang di timur, tidak akan kita bahas di materi semester ini, karena ya itu lebih ke linguistik Arab yang berkembangnya nanti di sana, linguistik timur, atau linguistik Indonesia itu juga ada di wilayah timur. Kita lebih ke linguistik yang struktural, kita pakai teori yang barat. Ini tokohnya Ferdinand de Saussure, akhir abad ke-19, akhirnya 29 November 1987 sampai 22 Februari 1913. Nih tokohnya Ferdinand de Saussure. Ini sumber bacaan yang saya kutip, yang sudah saya himpun di dalam buku saya teori-teori linguistik itu. Nah, kita bisa lihat sejarah singkatnya Ferdinand de Saussure. Beliau ini lahir di Jenewa, Swiss tahun 1857 bulan November ya. Ini bisa lihat kita petanya Swiss itu ada diapit oleh Austria, di sebelah utara ada Jerman, sebelah utara darat ada Prancis sampai sini mengitari, di sebelah selatannya Italia. Nah, Eropa itu biasanya negara yang saling berdekatan, negara-negaranya hanya lewat sedikit saja sudah pindah ke negara lain. Jadi biasanya tidak heran kalau salah satu penduduk di wilayah Swiss itu bisa memiliki berbagai bahasa di sini, karena memang mereka cenderung bercampurnya mereka hampir setiap hari. Jadi cenderung mereka bisa memiliki berbagai macam bahasa. Ini ya, Jenewa di pojok sini perbatasannya antara Prancis dan Swiss di sini. Letaknya Jenewa, tempat lahirnya Saussure. Makanya bahasa-bahasa yang digunakan Saussure dalam teori-teorinya tentu dengan menggunakan bahasa Prancis. Teori-teorinya dengan menggunakan bahasa Prancis semua. Kita bisa lihat pada usia 15 tahun ya sudah mempelajari bahasa Yunani, Sanskerta, Prancis, Jerman ya, karena bahasa yang mengitari wilayah dia semua. Itu pada usia 15 tahun dia sudah mengerti berbagai bahasa ya. Namun kalau ini sebetulnya bisa diraih dengan alamiah, namun karena beliau orang yang suka bahasa, jadi beliau mempelajari juga secara ilmiah, jadi ada gurunya.
Nah, pada usia yang muda ini dia menemukan suatu sistem bahasa yang umumnya semua bahasa berakar pada 2 atau 3 konsonan dasar. Ini dia pola seperti ini. Minimal itu bahasa berakar pada 2 atau 3 konsonan dasar. Misalnya contoh kata pen. Pen itu kan terdiri dari P, P konsonan, I-nya itu vokal, N-nya itu konsonan. Berarti di sana sudah ada 2 akar, 2 konsonan. Minimal itu minimal 2 dan kecuali ada kata-kata tertentu misalnya you di sini kan semivowel, y-nya semivowel, o-nya vokal, u-nya vokal juga, itu beda, kalau itu beda kasus. Namun sebagian besar secara umum akar bahasa atau yang dimaksud dengan bahasa berakar pada 2 kosakata ini maksudnya lebih kepada kata. Jadi kata itu paling minimal satu kata ada 2 konsonan dasar. Nah itu jadi dari awal usia yang semuda ini dia sudah mulai mencoba membuat konsep bahasa secara universal seperti itu. Dia mempelajari penelitian bahasa ini mula-mula pada Adolf Pichет, seorang filolog teman keluarganya. Kemudian di sini juga dijelaskan keluarganya adalah ilmuwan natural atau seorang saintis semua, sehingga ia diminta untuk kuliah di jurusan fisika dan kimia tahun 1875 di Universitas Jenewa. Jadi awalnya beliau adalah orang eksak, orang saintis. Kemudian akhirnya dia tidak betah. Setahun kemudian dia pindah ke bidang bahasa pindah ke Leipzig, Berlin, untuk mempelajari bahasa Indo-Eropa selama 4 tahun. Jadi dari fakultas Saintek pindah ke fakultas Adab Humaniora, misalnya seperti itu. Jadi dari anak IPA pindah ke anak IPS atau pindah ke kajian humaniora. Nah itu sejarah singkatnya Ferdinand de Saussure. Konsep-konsepnya kita bahas tentang kelahiran linguistik strukturalisme dulu. Nah perbedaan mendasar linguistik tradisional dan linguistik struktural bisa kita lihat di sini. Linguistik tradisional selalu menerapkan pola-pola bahasa Yunani dan Latin dalam mendeskripsikan suatu bahasa. Karena memang awal linguistik tradisional berangkatnya dari 2 bahasa klasik yang sangat menyebar saat itu, yaitu Latin yang paling terakhir Latin. Yunani yang awalnya kemudian dijajah oleh Latin, bangsa Romawi, bahasanya bahasa Latin. Nah, kemudian dari Latin inilah bahasa tradisional itu semua kosakata struktur katanya, grammarnya itu dipetakan, sehingga nanti kalau masih dalam masa tradisional lebih kepada pola-polanya itu pola-pola bahasa Latin. Kalau linguistik struktural, dia berusaha mendeskripsikan bahasa berdasarkan ciri khas yang dimiliki bahasa masing-masing. Jadi berangkatnya dari bahasa-bahasa yang akan diteliti, kemudian dideskripsikan pola-pola grammarnya seperti apa. Namun kalau yang tradisional berangkat dari pola grammar Yunani, pola grammar Latin, kemudian untuk mendeskripsikan bahasa yang muncul setelahnya nanti dideskripsikan dengan pola-pola bahasa Latin. Misalnya saja ketika mendefinisikan kata, kalau di dalam bahasa Arab itu dia mendefinisikan kalimat dengan pola-pola bahasa Latin dengan model-model filsafat. Diuraikan kalimat adalah al-kalam wa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Terus kalimat adalah kata yang tersusun yang memiliki faedah dan disengaja. Itu jadi polanya, pola-pola uraian filosofis seperti itu merujuk kepada pola-pola pendeskripsian bahasa pada masa-masa Yunani dan Latin. Namun kalau struktural dia tidak. Struktural lebih kepada bahasa, ciri khas bahasa yang akan dideskripsikan itu seperti apa, lalu muncul pola-polanya dari bahasa itu sendiri. Dia tidak merujuk kepada pola-pola tradisional. Di sini juga dijelaskan strukturalisme adalah gerakan linguistik yang berpandangan bahwa hubungan antara unsur-unsur bahasa lebih penting daripada unsur-unsur bahasa itu sendiri.
Jadi yang dilihat adalah hubungan antar unsur-unsurnya. Itu untuk hubungan antar unsur-unsur bahasa lebih penting daripada unsur-unsur bahasa itu sendiri. Maksudnya begini, kalau dalam tradisional yang dibahas adalah unsur-unsur bahasanya, part of speech ya. Misalnya ini subjek, ini predikat, ini objek, ini ada complement. Yang dibahas seperti itu, ini verb, ini noun, ini pronoun. Itu kalau kajian tradisional lebih kepada unsur-unsurnya. Namun kalau kajian struktural yang dibahas adalah hubungan antar unsur tersebut. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini berarti nanti akan membentuk kalimat transitif yang membutuhkan objek, atau hanya subjek dan predikat saja namun sudah dianggap kalimat lengkap, berarti ini kalimat intransitif. Jadi lebih kepada hubungan masing-masing unsur-unsur itu. Tapi kalau tradisional ya, ketika kalian belajar part of speech, itu kan yang dibahas hanya unsur-unsurnya saja. Itu berarti kajiannya masih tradisional. Nah, kalau sudah struktural sudah membahas persinggungan antar satu unsur dengan unsur yang lainnya. Mengapa objek di depan, mengapa objek di belakang, itu nanti dibahas. Berarti kalau objeknya di depan dia masuk kalimat pasif, kalau objeknya di belakang dia masuk kalimat yang aktif, misalnya seperti itu. Aliran struktural atau strukturalisme dalam bahasa ini lahir pada abad ke-20 awal ya, berarti tahun 1916, ditandai dengan terbitnya buku Causes de Linguistique Generale karya de Saussure. Kalau Saussure sendiri wafat tahun 1913. Jadi bukunya ini diterbitkan secara anumerta. Di sini dijelaskan buku ini diterbitkan oleh koleganya Charles Bailey dan Albert Sehaye secara anumerta 3 tahun setelah wafatnya de Saussure. Wafat dulu de Saussure, baru setelah 3 tahun ya, mungkin peringatan hari kematiannya, kemudian diterbitkan buku karya-karya, bukan buku karya beliau, buku pemikirannya, hasil asli dari pemikiran beliau, kuliah-kuliah beliau di kelas, di fakultasnya, kemudian dibukukan oleh 2 orang ini. Ini ada yang koleganya, Bailey ini koleganya, kalau Sahaya ini adalah muridnya. Jadi begitu sejarah berdirinya buku Causes de Linguistique Generale atau linguistik umum ya, kuliah linguistik umum. Nah, pola-pola bahasanya begini, konsep-konsep dikotomi yang dimunculkan oleh Saussure. Dalam bukunya itu ada 4 pola. Jadi ada bahasa terdiri dari langue dan parole. Tulisannya begitu, tapi bacanya kalau bahasa Prancis parole, kemudian yang ini bacanya langue. Nah, dari langue tulisannya langue, nanti muncul ada bahasa sinkronik dan bahasa diakronik. Sinkronik ini yang, kalau yang diakronik yang kesejarahan, bahasa dari faktor kesejarahannya. Kalau yang sinkronik pada waktu itu tertentu saja. Nah, kajiannya Ferdinand de Saussure masuk ke kajian sinkronik ini. Dia melihat ada yang paradigmatik, ada sintakmatik, dibagi 2 seperti itu. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu dari sini ada muncul tanda ini ada penanda, ada petanda. Berdasarkan skema ini terlihat bahwa pada level bahasa Saussure lebih menaruh perhatian pada aspek langue. Satuan kebahasaan yang dipelajari terutama adalah fonem, morfem, frasa, klausa, kalimat. Adapun level di atas kalimat seperti wacana bukan menjadi perhatiannya karena tidak terjangkau dengan perspektif struktural, itu kalau menurut Saussure. Jadi dia hanya sebatas paling tinggi kalimat. Jadi mulai fonem, morfem sampai kalimat. Sedangkan wacana itu tidak masuk dalam kajian struktural menurut dia. Karena apa ya? Karena wacana nanti lebih banyak kepada makna, lebih banyak kepada kajian makna. Kalau makna itu kan sifatnya multi interpretasi, jadi tidak bisa distrukturalkan. Itu kalau menurut pola konsep struktural Ferdinand de Saussure. Namun kalau konsep yang lain, konsep struktural peneliti selain de Saussure, itu bisa, wacana bisa masuk dalam struktural. Objek aspek kajian pada lang saja, tidak pada parole. Ya kan, dia membagi bahasa itu ada lang, ada parole. Kalau parole yang tuturan yang konkret yang keluar dari ujaran manusia. Kalau lang lebih kepada sistemnya yang sudah terbukukan. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke slide berikutnya. Jadi ketika kita bicarakan langue dan parole, di atasnya ada language. Ini bahasanya language.
Menurut Saussure, ada satu istilah lagi yang menjadi induk dari langue dan parole. Langue dan parole, yaitu langue, tulisannya language. Language dimaknai sebagai bahasa yang dimiliki pada manusia. Language. Ini bedanya. Kalau lang adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antara sekelompok anggota masyarakat tertentu yang sifatnya sosial. Jadi dia sudah lebih kepada sistem bahasa sebagai sistem. Kalau di sini sudah ada kata, sudah ada hurufnya seperti apa. Jadi sudah digunakan untuk komunikasi verbal antar sekelompok manusia. Itu lang. Kalau parole, pemakaian adalah wujud konkret dari pemakaian lang oleh masing-masing individu masyarakat. Di sini dikatakan sifatnya itu konkret, yang muncul dari lisan setiap orang yang berbahasa, itu yang disebut dengan parole. Tapi kalau dia sudah membuat satu komunitas, dari komunitasnya itu, dan nanti sudah ada sistemnya, sudah ada rujukan bukunya, ini buku tata gramatikanya bahasa Arab, ini gramatikanya bahasa Inggris misalnya. Nah, itu sudah masuk dalam tataran langue. Kalau yang dituturkannya langsung itu disebut dengan parole. Jadi di sini kita bisa lihat objek kajian linguistik yang konkret itu sebetulnya parole, karena bisa diamati, diobservasi, dan nyata. Kajian terhadap parole sifatnya individual. Jadi kajian terhadap parole yang sifatnya individual itu bisa nanti hasilnya untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu langue yang sifatnya sosial. Jadi kita mengetahui struktur bahasa Barat, struktur bahasa Arab, struktur bahasa Cina, itu berangkat dari analisis parole setiap individu itu. Analisis individu semua masyarakat dianalisis, kemudian baru kita bisa menyusun, oh ini ternyata sistem bahasa Inggris itu seperti ini, ternyata sistem bahasa Arab itu seperti ini. Nah, ketika sudah menjadi sistem seperti itu dan menjadi sistem gramatikanya begini, sistem morfologinya seperti ini, nah itu disebut dengan, sudah menjadi sistem, disebut dengan langue. Jadi di sini dikatakan sifatnya sosial kalau sudah langue. Nah, nanti kajian terhadap langue yang sifatnya sosial itu akan diperoleh kaidah-kaidah language, nah kaidah bahasa yang sifatnya universal. Seperti Saussure tadi mengatakan di awal, kalau kata atau bahasa dalam arti spesifiknya kata itu memiliki minimal 2 konsonan. Nah, itu kan bahasa universal. Ini tidak hanya bahasa Perancis saja yang digunakan oleh Saussure, tetapi semua bahasa di dunia, itu language atau bahasa manusia semua di dunia itu punya kaidah seperti itu. Kaidahnya universal, bahwa bahasa itu dalam hal ini spesifiknya kata terdiri dari minimal 2 konsonan. Seperti contoh tadi pen, itu ada konsonannya, ada P dan N, sedangkan yang E-nya bukan konsonan melainkan vokal. Nah, itu konsepnya lebih kepada universal. Ini perbedaannya begini. Ini kita lewat saja. Nah, kalau parole itu what the individual speaks, jadi apa yang dituturkan oleh manusia secara individu. Namun ketika sudah digunakan dalam sebuah komunitas, ini what is shared by the community, itu disebut dengan langue. Mungkin kita bisa lihat contohnya, bedakan makna berikut. Jika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Arab. Nah, dalam hal ini bahasa dalam kalimat ini adalah bahasa yang dalam tataran langue atau langue, karena dia sudah ada sistem pembeda antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi ini yang disebut dengan bahasa langue atau langue, cara membaca Perancisnya. Manusia mempunyai bahasa sedangkan binatang tidak. Nah, bahasa yang di sini, bahasa dalam konsep langue atau language, bahasa menuturkan Perancisnya begitu, language, tulisannya langue. Bahasa Pak D penuh dengan kata daripada atau akhiran ken. Mari kita galakkan persatuan dan kesatuan. Ini berarti bahasa dalam arti tataran parole, lebih kepada individual speak ya. Individual speech. Nah, kemudian kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Kalau rasulnya orang Ibrani nanti pakai bahasa Ibrani, rasulnya orang Arab pakai bahasa Arab. Berarti
bahasa di sini masuk dalam tataran langage. Bukan langage, maaf, langui, bacanya long. Bahasa yang bersistem, kan bahasa kaumnya, berarti bahasa Arab kalau Rasulnya Nabi Muhammad, bahasanya bahasa Arab. Kalau Rasulnya Nabi Musa, bahasa Bani Israel, Ibrani. Kalau yang di sini redaksi Al-Qur'an adalah bahasa Tuhan. Nah, bahasa Tuhan ini berarti sudah bahasa individual. Ya, meskipun dalam hal ini Tuhan bahasa yang tidak bisa disamakan dengan manusia, namun kalau dalam konsep ini berarti bahasa Tuhan dan bahasa, bukan bahasa yang ada sistemnya, cuman bahasa langsung kalamullah langsung, berarti ini masuk dalam dataran parol. Bahasa di sini bahasa dataran parol. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Nah, ini kalau ini bahasa yang tidak ada dalam konsep di atas tadi, tidak masuk dalam language, tidak masuk dalam long, atau tidak masuk dalam parol. Karena kan beda, kalau yang membedakan bahasa manusia dan bahasa binatang itu adalah language atau langage. Ini kan bahasa semut, berarti dia non langage, tidak masuk sama sekali. Katakanlah dengan bahasa bunga, ini juga bahasa tidak masuk dalam konsep 3 tadi, karena ini lebih kepada bahasa figuratif, ya, bahasa kiasan. Oke, itu mungkin kira-kira cara membedakan bahasa yang langoi, atau yang konsep awalnya langage dulu atau language bacanya, kemudian langoi bacanya long, kemudian parole bacanya parol. Ini cara membedakannya. Itu konsep yang awal. Kemudian konsep keduanya Ferdinand de Saussure tentang telaah diakronis dan sinkronis. Telaah bahasa diakronis adalah telaah bahasa dari waktu ke waktu atau sepanjang zaman. Telaah yang dihasilkan adalah linguistik historis. Misal telaah bahasa zaman Orde Lama hingga Reformasi pada kata orang yang berkelainan mental, ya, mohon maaf ini. Jadi kalau awal-awal dulu itu, masa era-era Orde Lama, kita bisa mengenal orang berkelainan mental itu disebut dengan orang idiot. Kemudian lebih awal-awal masa-masa Reformasi itu muncul istilah autis. Nah, namun sekarang era-era modern sekarang ini, setelah era-era saat ini lah, tahun 2000-an dan 2010 ke atas, lebih muncul istilah ABK, anak berkebutuhan khusus, ya. Nanti di dalamnya macam-macam. Di dalamnya ABK-nya macam-macam, ada yang autis, ada yang Down syndrome, ada yang defable juga masuk sini. Nah, itu perkembangan historisnya. Namun ini dari sisi semantik, karena nanti kalau sisi morfologi beda lagi. Mungkin kalian pernah mempelajari kalau yang morfologi klasik Inggris seperti apa, morfologi Inggris pertengahan seperti apa, morfologi Inggris modern seperti apa. Jadi ketika kalian membahas tentang sejarah perubahan-perubahan seperti itu, berarti membahas tentang linguistik diakronis. Nah, kemudian telah bahasa secara sinkronis. Kalau sinkronis adalah bahasa pada waktu tertentu saja. Telah yang dihasilkan adalah linguistik deskriptif. Misalnya telah bahasa era COVID-19 misalnya. Era COVID-19 itu ada istilah-istilah protokol kesehatan. Ya, protokol. Padahal kalau dulu kan protokol lebih kepada tata cara upacara kenegaraan dan sebagainya, atau tata cara mengamankan presiden dan sebagainya. Ini sekarang protokol itu semakin luas maknanya, masuk ke dunia medis, sehingga sering kita gunakan saat ini. Itu deskripsi bahasa dalam tataran semantik, ya, kalau di sini lebih ke semantik. Nah, kemudian kalau tataran morfologi, misalnya ketika kalian mengkaji ilmu morfologi atau morfologi, mata kuliah morfologi, English morfologi misalnya di prodi kita, nah, itu berarti kan hanya membahas tentang morfologi pada era baru, morfologi era modern. Berarti itu hanya kajian masuk kajian sinkronis. Namun kalau kalian mempelajari morfologinya, morfologi klasik dibahas, morfologi abad pertengahan dibahas, morfologi era modern dibahas, itu berarti masuk kajiannya kajian diakronis. Tapi kalau di sastra Inggris biasanya semuanya, entah itu yang morfologi, entah itu yang sintaksis, entah itu yang fonologi, itu semua masuk dalam era saat ini pembahasannya. Oleh karena itu masuk dalam kajian telah asinkronis. Nah, itu bedanya. Nah, yang dikaji Ferdinand de Saussure
tidak pada yang diakronis, tapi yang pada era tertentu saja, era saat ini yang terbaru itu era sinkronis. Namun sebelumnya sebelum era sosur ini bahasa kalau abad 18 abad 19 itu telah secara diakronis untuk mengungkapkan perkembangan bahasa, bahkan menemukan bahasa proto, bahasa induk. Bahasa induk sebelumnya itu bahasa Nabi Noah itu alaihissalam seperti apa bahasanya. Jadi untuk mencari itu dilihat dari kesejarahannya. Ini gencar dilakukan pada abad 18 dan 19 ya. Saussure pun pernah mendalami itu. Namun akhirnya Saussure pada abad 20 yang menelaah bahasa tanpa melihat dari sejarahnya, hanya lebih fokus kepada bahasa yang ada pada saat itu. Bahasa pada awal-awal abad 20, muncullah struktural Ferdinand de Saussure daripada pembahasan sinkronis saja. Kita lanjut tentang konsep berikutnya. Kalau yang pertama kan ada istilah long dan parole, yang kedua diakronik dan sinkronik. Dari pembahasan sinkroniknya Saussure itu muncul pembahasan tentang sintakmatik dan paradigmatik. Relasi sintakmatik lebih kepada hubungan unsur bahasa, hubungan linear antara unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu. Misal hubungan antara kata kami bermain dan bola. Dalam kalimat ini, kami bermain bola, hubungan itu dikatakan hubungan in presentia. In presentia maksudnya hubungan yang dalam satu tataran bahasa begini. Kami bermain bola. Nanti membedakannya dengan relasi paradigmatik. Relasi sintakmatik terdapat dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi mulai dari yang terkecil, fonologi, tataran fonologi itu sudah ada relasi. Dalam kata, dia pasti tersusun dari hubungan font, hubungan bunyi-bunyi yang sifatnya sangat kecil ya. Dan kemudian dari sintaksis ini terdiri dari hubungan-hubungan sintakmatik berupa satu kata dengan kata lainnya. Jika relasi ini diubah, saya akan mengubah makna bahasa. Tetapi ada juga yang maknanya tetap. Misalnya begini. Kita, ini relasi fonologis antara kata. Relasi fonologis, hubungan font, hubungan bunyi-bunyi antar kata. Kita ini kalau diubah susunannya, saya akan mengubah makna. Misalnya, kita kalau dibolak-balik bisa jadi akid, ikat, apalagi tika, jadi nama orang, bisa juga. Ya bisa diubah-ubah, bisa menghasilkan makna yang berubah-ubah. Ya, ini contoh relasi fonologis atau hubungan sintakmatik dalam tataran fonologis. Jadi font ini dalam satu kata ada hubungannya. Nah, kemudian relasi morfologis kalau ini satu kata majemuk ya. Segitiga ini kalau dibalik dia akan memunculkan makna baru nanti. Segitiga bisa jadi, kalau dibalik jadi tiga segi, hanya satu pilihan saja. Ada dua pilihan, maksudnya segitiga dan tiga segi. Kalau segitiga salah satu bangun ruang, kalau tiga segi, nah itu lebih kepada pembahasan tentang model-model segi, bukan bangun ruang. Itu relasi morfologis dalam satu kata. Kemudian ini relasi sintaksis. Relasi sintaksis berarti hubungan sintakmatik antara satu kata dengan kata lainnya. Dari sini kita bisa lihat kalau secara non formal ketika dibolak-balik ya maknanya tetap aja, tidak akan berubah. Kalau yang di atas tadi ikat, kita, tika, ini bisa berubah-ubah maknanya. Segitiga dibalik tiga segi bisa berubah-ubah. Kalau ini kalau dibalik-balik ya dia bisa saja maknanya tetap sama. Misalnya barangkali dia sakit hari ini. Dia sakit barangkali hari ini. Hari ini dia sakit barangkali, itu bisa diubah-ubah saja. Tergantung pada penggunaannya, common atau tidak. Karena kalau tidak common ya tidak bisa dipakai. Ini yang disebut dengan relasi sintakmatik. Contoh perubahan relasi sintakmatik di tataran sintaksis. Kalau dalam bahasa Inggris ada subjek, predikat, objek. Misalnya ada kata he plays the ball. Ini relasi sintakmatiknya dalam tataran sintaksis. Tapi kalau dibalik misalnya plays he the ball.
dibolak-balik begini. Nah, ini tidak bisa disusun karena itu tidak common kalau dalam bahasa Inggris. Ya kecuali mungkin kalau dalam pola puisi atau pola sastra ya mungkin bisa saja misalnya objeknya didepankan, itu bisa saja. Tapi kalau yang modelnya seperti itu tidak bisa. Nah, kalau dia mau polanya pola struktur sastra ya sangat mungkin ada inversi atau dibalik, yang tadi objek di belakang bisa jadi ke depan, itu bisa saja. Ini disebut dengan relasi sintakmatik dalam tataran sintaksis ya, seperti ini. Kemudian kajian berikutnya tentang relasi paradigmatik. Hubungan antar unsur-unsur bahasa dalam satu tuturan tertentu dengan unsur-unsur lain di luar tuturan tersebut yang dapat dipertukarkan. Misalnya dalam kalimat kami bermain bola. Kata kami bisa dipertukarkan atau disubstitusi dengan subjek lainnya. Orang itu bermain bola, saya bermain bola, dia bermain bola. Nah, tujuannya dari paradigmatik ini, relasi paradigmatik atau menyusun, biasanya disusun dulu pola-polanya, disusun dibandingkan satu kalimat dengan kalimat lain. Nah, setelah dibanding-bandingkan begitu, nanti tujuannya untuk mencari atau menentukan unsur-unsur bahasa. Misalnya, kami bermain bola, saya bisa bermain bola, Bu Buni bermain bola, orang itu bermain bola. Jadi yang ada di relasi paradigmatik ini bisa saling disubstitusi. Jadi kalau yang polanya dia di depan sini, dia polanya orang yang bisa melakukan sesuatu, berarti di sini kan dikatakan tujuannya itu untuk mencari atau menentukan unsur-unsur bahasa. Jadi dari sini kita bisa lihat, karena dia bentuknya adalah hal atau benda atau nomina yang bisa melakukan sesuatu, berarti dia nanti bisa dikategorikan sebagai subjek. Itu tujuannya. Tujuan diurutkan seperti ini. Relasi paradigmatik lebih kepada hubungan antar unsur bahasa dalam satu tuturan tertentu dengan unsur-unsur lain di luar tuturan tersebut. Nah, ini kan satu tuturan. Nanti di sini dihubungkan dengan tuturan yang lainnya. Misalnya ini ada tuturan yang lainnya. Nah, untuk yang relasi ini seperti ini bisa saling menggantikan, saling bersubstitusi ya, namun lagi-lagi syaratnya harus common. Misalnya orang itu bermain PS ya bisa. Tapi kalau misalnya ada juga yang ketika dihubungkan disubstitusi namun dia tidak bisa menggantikan, misalnya menteri melihat petak umpet. Nah, kan nggak bisa. Kalau petak umpet itu biasanya dimainkan, bukan dilihat. Tapi kalau melihat orang yang bermain petak umpet baru bisa. Atau misalnya orang itu membeli musik. Nah, itu kan tidak bisa juga. Jadi tergantung common atau tidaknya itu dalam bahasa. Kalau secara struktur ya dia bisa dipahami benar strukturnya. Tapi kalau orang itu membeli musik, mana bisa musik dibeli. Jadi secara common nggak bisa berfaedah, maknanya tidak berfaedah. Nah, ini contohnya bisa begini, Didi bermain PS itu bisa, menteri bermain musik itu bisa. Kalau menteri berbelanja petak umpet kan jelas nggak bisa. Jadi begitu. Relasi sintakmatik tujuannya itu bisa mencari unsur-unsur bahasa sehingga bisa nanti saling menggantikan, saling dipertukarkan. Kalau di sini kan dikatakan dapat dipertukarkan. Ya, namun bisa saja ketika dipertukarkan itu ternyata tidak common, maknanya malah aneh, ya berarti tidak bisa. Baik, itu relasi paradigmatik. Nah, konsep terakhir Saussure adalah tentang penanda dan petanda. Menurut Saussure, tanda di sini bahasa Inggrisnya sign, kalau dalam bahasa Perancisnya, ini maksudnya yang dimaksud di sini adalah tanda bahasa ya. Tanda bahasa yang paling kecil yang bisa dimaknai itu adalah, kalau menurut teorinya Saussure, lebih kepada kata. Jadi tanda ini bukan tanda di pinggir jalan, misalnya ada tulisan P di silang artinya dilarang parkir, atau huruf S besar di pinggir jalan artinya dilarang stop.
ya di pinggir jalan dicoret berarti dilarang stop, ya bukan tanda itu yang dimaksud. Nah, kalau tanda dalam teorinya Saussure di sini tanda bahasa, sign yang dimaksud adalah tanda bahasa, dan tanda bahasa ini yang terkecil yang memiliki makna itu lebih kepada kata. Tanda bahasa atau sign yang terdiri dari penanda. Penanda itu bisa bahasa Inggrisnya signifier, namun bahasa Perancisnya signifiant, bahasanya signifiant, tulisnya signifian, namun orang Prancis mengatakan signifiant. Ini adalah bentuk urutan fonem. Bentuk urutan fonem berarti lebih kepada ya wujud bunyinya itu, urutan bunyinya itu. Misalnya kata buku, berarti penanda atau signifiant ini adalah urutan bunyi buku itu, B U K U. Itu yang disebut dengan penanda. Nah, kalau petandanya adalah bahasa Inggrisnya signified atau signifie bahasa Perancisnya. Petandanya itu adalah maknanya. Jadi buku itu adalah kumpulan kertas yang di dalamnya berisi tulisan yang bisa memahamkan atau bisa memberikan informasi kepada seseorang. Itu lebih kepada konsepnya atau makna dari buku. Jadi dua sisi dalam tanda ini tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagai contoh, kalau kita mendengarkan kata rumah itu kan tuturan bentuk urutan fonem. Nah, bentuk urutan fonemnya, tuturannya itu rumah. Nah, langsung tergambar dalam pikiran kita konsep rumah tersebut atau makna rumah tersebut langsung tergambar. Makna rumahnya ya berarti rumah itu adalah maknanya. Kalau secara bahasa, rumah itu urutan fonemnya ada R, ada U, ada M, ada A, ada H. Namun kalau dilihat dari konsepnya, maknanya rumah itu adalah bangunan yang di dalamnya ada lantainya, ada kamarnya, ada dapurnya, ada jendelanya, ada pintunya, ada atapnya. Itu konsep rumah seperti itu. Ketika kita hanya mengatakan tuturannya rumah, jadi dalam tuturan itu konsep di dalam benak kita sudah tergambar maknanya. Nah, makna yang tergambar di benak kita tentang wujud rumah itu disebut dengan signifie bahasa Perancisnya, atau bahasa Inggrisnya signified atau petanda. Kalau kata tuturan rumahnya itu sendiri disebut dengan signifiant atau penanda, signifier bahasa Inggrisnya. Ya, mungkin kita bisa lihat sign atau tandanya, tanda bahasanya house, sign-nya tanda bahasanya house ini berarti, jadi kalau tanda ini lebih kepada tulisannya ya, lebih kepada tulisannya ada X, ada O, ada U, ada S, ada I. Dia terdiri dari signifier atau signifiant tadi, lebih kepada bunyinya, urutan fonem. Ingat, signifiant tadi atau signifier tadi adalah urutan fonem. Dia yang dilihat adalah bunyinya, urutan fonem bunyinya. Ada X, ada A, ada E, ada U, ada S. Jadi lebih kepada transkripsi fonetis, transkripsi bunyi dari tanda ini sendiri. Jadi dia bunyinya house. Kan kita kan nggak bacanya house. Nah, signifiednya atau signifinya, konsepnya atau maknanya adalah bangunan tempat tinggal manusia yang terdiri dari, saya katakan tadi, ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya, ada kamarnya. Itu konsepnya seperti itu. Ini yang disebut dengan signifinya. Nah, biasanya dalam sign yang terdiri dari signifier dan signified ini atau signifiant dan signify ini, dia memiliki referennya apa ya, wujudnya seperti apa ya, wujudnya contoh realnya seperti ini, referen eksternal realitinya seperti ini. Jadi setiap tanda sign dia pasti memiliki signifier dan signified, atau signifiant dan signify. Namun tidak semuanya memiliki external reality, tidak semua. Biasanya memiliki external reality yang bisa kita lihat-lihat saja. Benda-benda, kata-kata benda yang bisa kita lihat, ada rumah, ada buku, ada pulpen. Namun kalau konsep sign-nya itu lebih kepada abstrak, misalnya love, cinta itu external reality-nya seperti apa kan nggak bisa digambarkan. Misalnya friendship, persahabatan,
external reality-nya atau referennya itu seperti apa, itu kan nggak bisa digambarkan. Tapi kalau yang biasanya kalau yang ada referennya, yang model-model seperti yang berwujud benda. Nah, itu konsep bahasanya Saussure ada 4 tadi. Ada long dan paukol, kemudian ada diakronik dan sinkronik. Kemudian dalam kajian sinkronik itu nanti ada paradigmatik dan sintakmatik. Kemudian dalam kajian tanda bahasa dalam arti kata itu nanti ada signifi dan signifiong dan signifier dan signified. Ada urutan bunyinya dan maknanya. Jadi 4 konsep itulah yang dianggap sebagai konsep dasar dari munculnya kajian atau aliran linguistik struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure, yang itu tertuang dalam bukunya Cause de Linguistique Generale, ya, kalau kuliah linguistik umum, yang bukunya diterbitkan 3 tahun setelah beliau wafat, diterbitkan oleh kolega dan muridnya itu. Oke,